Sekarang apa yang nanti akan kita rasakan dalam hidup ini? Enggak perlu menunggu sampai di alam kubur, enggak perlu menunggu sampai hari kiamat di akhirat, tidak perlu menunggu. Bahkan di dunia ini ternyata panenan kita itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amalnya. Kalau orang Jawa bilang urip ki guh ngunduh wong pakerti. Hidup itu hanya memanen dari budi pekerti kita sendiri. Maka kalau sampai nanti kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, percayalah kita akan mengalami hidup yang baik. Tidak perlu menunggu sampai di alam kubur atau di akhirat. Di dunia ini pun kita akan merasakan hidup yang baik. Demikian juga kalau kita melakukan perbuatan buruk, bersiap-siaplah memanen keburukan kita sendiri. Karena hidup hanya soal memanen apa yang kita lakukan sendiri. Allah mempermaklumkan kepada kita tentang sunatullah ini dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat yang ke-7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Dan kalau kamu berbuat jelek, kejelekannya juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Ini senada dengan firman Allah di dalam surat Fussilat ayat yang ke-46. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal soleh itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat buruk maka juga akan kembali kepadanya. Nah, ketika menjelaskan tentang ayat ini, Imam As-Sa'di mengatakan li anna naf'a a'idun ilaikum hatta fid dunya kama syahadtum min intisarikum ala adaikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikannya akan kembali kepada dirimu sendiri, kata Imam As-Sa'di adalah karena manfaat dari kebaikan itu akan a'idun ilaikum, akan kembali pada dirimu sendiri hatta fid dunya, bahkan di dunia ini. Sebagaimana min intisarikum al adaikum, sebagaimana kalian pernah memenangkan pertarungan, peperangan melawan orang kafir. Itu enggak perlu menunggu di akhirat nanti. Di dunia pun umat Islam pernah menang. Dalam perang Badar umat Islam tidak sampai sepertiga jumlah musuh. Tapi ternyata qadarullah umat Islam memenangkan. Itu juga ada sebab-sebabnya. Kekuatan umat Islam solid, imannya kuat. Itu ya. Kemudian mereka menjadi orang-orang pada level keimanan yang paling tinggi. Mereka berani mati dan tidak cinta kepada dunia. Aspek-aspek yang membuat mereka hanya memenangkan pertarungan itu. Wa in asatum falaha, demikian juga kalau kamu berbuat buruk maka keburukannya akan kembali pada dirimu sendiri itu hatta fid dunya, bahkan di dunia ini. Li anna ya'udu dharar fali anfusikum ya'udu dharar. Imam As-Sa'di mengatakan bahwa kembali kepada dirimu sendirilah bahaya dari perbuatan burukmu itu. Sebagaimana kama arakumullahu min taslitil a'da. Sebagaimana kamu ditunjukkan oleh Allah bagaimana umat Islam bisa dikuasai oleh musuh. Jadi kalau hari ini umat Islam di Indonesia itu paling banyak sedunia. Mungkin lebih dari 200 juta.